Selamat siang, perkenalkan saya Yosep Tonius Lau dari SMA Negeri Tigalong Ikis. Saya sekarang berada di kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi yang diambil dari bab 6, yaitu peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ruang lingkup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur, kedua, mengawasi, ketiga, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Tujuan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akurat, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan: menyelenggarakan sistem mengatur dan mengawasi yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangan, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang ditanggung jawabkan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sejarah pembentukan OJK diawali dengan pembentukan Bank Indonesia pada tahun 1953 yang bertugas mengawasi perbankan. Tahun 2011 dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengelola dan mengawasi pasar modal dan perbankan. Pada tahun 2012, OJK resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengembangkan tugas dan wewenang Bapem, LK, LPS, dan sebagai fungsi Bank Indonesia. Struktur organisasi dan kepemimpinan OJK. Dewan Komisioner bertugas menetapkan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaan tugas, dan mengevaluasi kinerja OJK. Direktur Eksekutif menjalankan tugas operasional OJK sesuai dengan ajaran Dewan Komisioner, termasuk pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Departemen dan Biro memiliki tugas khusus seperti pengaturan perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dan dana pensiun. Tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melindungi konsumen. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan.
Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, perbankan, mengawasi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan perusahaan mobil Ventura. Lembaga pembiayaan, pengawasan perusahaan pembiayaan Indonesia dan perusahaan modal Ventura. Asuransi dana pensiun, asuransi perusahaan, resolusi dan dana pensiun. Peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, pengawasan. Mengawasi aktivitas lembaga jasa keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Regulasi. Menetapkan aturan dan standar yang ketat untuk mencegah risiko dan melindungi konsumen. Intervensi. Melakukan intervensi jika terjadi krisis atau ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Koordinasi OJK dengan lembaga lain. Bank Indonesia. Koordinasi dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Pemerintah. Kerja sama dalam kebijakan makroekonomi dan membangun sektor keuangan. Polisi. Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tantangan dan proses penghambat OJK. Tantangan dan proses pengembangan OJK. Digitalisasi. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital yang cepat. Interaksi keuangan atau inkulasi keuangan, meningkatkan akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah, meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan dan kerjasama, serta kesadaran masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Baik, sekian adalah penjelasan serta pengertian dari peran dan fungsi OJK yang dipetik dari bab 6 pelajaran ekonomi kelas 10. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.